Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya teman-teman. Eh, kita bergabung pada Zoom ini guna akan melakukan presentasi dan saya izin kepada teman-teman untuk membagikan presentasinya. Apakah sudah terlihat presentasinya? Baik, di sini kelompok kami yaitu kelompok 2. Eh, Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rezal Kadri sebagai moderator untuk menjalankan presentasi pada hari ini. Dan adapun Nurul Aisyah, Handina Khairunada, Suci Mulyani, Intan Rismawati, dan Hafid Budiawan. Nah, di sini kami akan membahas ANOVA, analisis variance untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Langsung saja untuk pemateri pertama, untuk menjelaskan materinya. Saya persilahkan Hafid Budiawan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas apa itu ANOVA, tentunya kita harus mengetahui apa itu ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance atau dikenal juga sebagai analisis ragam adalah teknik statistika yang digunakan untuk mendeteksi adanya perbedaan rata-rata antar kelompok atau populasi amatan. ANOVA secara luas digunakan untuk menganalisis data penelitian dari berbagai bidang, baik yang dilakukan melalui eksperimen maupun survei. Next. Nah, selanjutnya terdapat dua jenis ANOVA, yaitu yang pertama ANOVA satu arah atau ANOVA one way. Dikenal digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok data dan merupakan pengembangan lebih lanjut dari uji T ANOVA satu arah, menguji kemampuan dari signifikansi hasil penelitian. Sedangkan ANOVA dua arah digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari dua sampel dan setiap sampel terdiri dari dua jenis atau lebih secara bersama. Baik, saya kembalikan. Baik, terima kasih Hafid Budiawan. Selanjutnya saya persilahkan materi selanjutnya. Suci Mulyani. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membahas aplikasi ANOVA dalam penelitian. Nah, sebuah percobaan dilakukan menggunakan 3 jenis pupuk berbeda yang diberikan pada 3 kelompok tanaman selama 5 minggu. Dari percobaan tersebut akan diselidiki apakah ada perbedaan rata-rata pertumbuhan pada setiap kelompok. Nah, di samping sini sudah ada tabel 3 jenis pupuk. Pupuk 1, pupuk 2, dan pupuk 3. Next. Nah, penyelesaiannya itu dari data pada tabel dapat diketahui bahwa banyak datum untuk setiap kelompok adalah N, N1, N2, N3 sama dengan 6. K adalah banyak kelompok sama dengan 3. Dan N adalah banyak datum sama dengan 18. Rata-rata untuk setiap kelompok 1, 2, dan 3 dicari seperti cara berikut. Pertama, rata-rata kelompok 1. 6 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 3 dan tambah 4 per 6 sama dengan 30 per 6. Hasilnya adalah 5. Rata-rata kelompok 2, 8 tambah 12 tambah 9 tambah 11
tambah 6 dan tambah 8 per 6. Hasil sama dengan 54 per 6. Hasilnya 9. Rata-rata kelompok 3 adalah 13 tambah 9 tambah 11 tambah 8 tambah 7 tambah 12 per 6. Sama dengan 60 per 6. Hasilnya 10. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Su- Baik, terima kasih Suci Mulyani. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Suci Mulyani. Intan Rismawanti. Bagaimana dengan Intan Rismawanti? Iya, tunggu baru muncul. Baik, terima kasih moderator. Di sini kita dapat menghitung rata-rata dari keseluruhan dari ketiga kelompok tersebut dengan cara kita menjumlahkan hasil dari masing-masing tiga kelompok tersebut dengan cara menghitung rata-rata 5 tambah 9 tambah 10 per 3, hasilnya 24 per 3 sama dengan 8. Jadi dari keseluruhan tiga kelompok itu adalah 8. Kemudian jumlah kuadrat kelompok. Total variasi antar kelompok atau biasa disebut SSB adalah 84, yang menggambarkan seberapa besar perbedaan yang antar rata-rata kelompok dibandingkan rata-rata total. Next. Baik, kemudian menghitung kuadrat error atau yang biasa disebut sum of square error atau SSE. Dari gambar di atas, kita dapat menghitung SSE-nya dengan cara SSE sama dengan sigma SSE dalam sama dengan 16 tambah 24 tambah 8 sama dengan 68. Jadi SSE-nya itu 68, di mana menunjukkan seberapa besar penyebaran data dalam masing-masing kelompok. Dibandingkan dengan nilai SSB yang tadi, yaitu 84, atau yang biasa disebut dari analisis sebelumnya, dapat dilihat bahwa variasi antar kelompok atau SSB-nya lebih besar dari variasi dalam atau kelompok SSE-nya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Intan. Dan selanjutnya saya akan mempersilahkan pemateri selanjutnya, Nurul Aisyah. Saya persilahkan kepada Nurul Aisyah. Terima kasih moderator dan izin untuk ini. Dalam menghitung derajat bebas, yaitu diketahui K sama dengan 3, yaitu jumlah kelompoknya, dan N sama dengan 18, yaitu jumlah total data. Di sini, cara menghitung derajat bebas itu seperti DF 1 sama dengan K kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2 adalah derajat bebas antar kelompok. Dan DF2 sama dengan, jika ingin mencari DF2, maka N, jumlah nilai N dan jumlah nilai K akan dikurangkan, yang akan menghasilkan 18 kurang 3 sama dengan 15 derajat bebas dalam sebuah kelompok. Dan jika ingin menghitung lagi DF3, maka nilai N akan dikurang dengan 1, yaitu 18 dikurang 1 sama dengan 17 total derajat bebas. Dari hasil menghitung derajat bebas, maka diperoleh antar kelompok sama dengan 2, dalam kelompok sama dengan 15, dan keseluruhan dari total derajat bebas sama dengan 17. Nilai-nilai ini akan digunakan dalam perhitungan F dikurang hitung. Next. Dalam menganalisis nilai F statistik, itu beberapa
perhitungan yang dilakukan dengan rumus ANOVA di atas dapat dimuat dalam bentuk tabel ANOVA melalui SPSS berikut. Jika diperhatikan dalam tabel ini, yaitu ada search of variation atau variasi dalam statistiknya, dan juga ada sum of square, regress of freedom, mean squares, dan F value. Dan di situ dari hasil perhitungan dalam menggunakan tabel tersebut dan rumus ANOVA dapat diperoleh nilai F hitung sama dengan 9,26. Sementara untuk F tabel dapat dilihat melalui tabel F dengan tingkat signifikansi A sama dengan 0,05 atau selang kepercayaannya 95% gitu. Dan nilai titik kritis untuk F dengan signifikansi A sama dengan 0,05 serta derajat kebebasan DF1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan 15 adalah F dalam kurung A sama dengan 0,05, 2, 15 sama dengan 3,68. Maksud saya dibagi di antara ketiga nilai itu. Mungkin itu saja, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Nurul Aisyah. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Handina Khairun Nada untuk menjelaskan materinya. Saya persilahkan Handina Khairun Nada. Ya baik, terima kasih moderator. Jadi tadi kita sudah mendapatkan nilai F-nya yaitu 3,68. Maka dari itu, karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis nol ditolak atau tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pertumbuhan tanaman karena pengaruh pemberian pupuk. Next. Nah, selanjutnya kita di sini akan menganalisis post hoc. Setelah diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pertumbuhan tanaman dari ketiga kelompok pupuk berdasarkan hasil ANOVA, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji post hoc untuk mengetahui secara spesifik kelompok mana yang memiliki perbedaan signifikan. Nah, langkah-langkah uji Tuki HSD yaitu menghitung nilai HSD-nya terlebih dahulu. Itu diketahui Q yaitu nilai pada tabel distribusi kali mean square error dibagi jumlah dan data tiap kelompok. Maka dari itu kita masukkan dulu. Dari nilai pada tabel distribusinya itu ada 3,673 dikali mean square errornya itu ada 4,53 dibagi jumlah data tiap kelompok ada 6. Maka dari itu 3,673 dikali akar 0,755 sama dengan 3,673 dikali 0,869 sama dengan hasilnya 3,19. Jadi nilai HSD yang didapatkan yaitu 3,19. Next. Nah, setelah kita mengetahui nilai uji hoc-nya, maka kita membandingkan selisih rata-rata antar kelompok dengan nilai HSD dari perhitungan sebelumnya. Rata-rata kelompok 1 itu pupuk 1 sama dengan 5, rata-rata kelompok 2 pupuk 2-nya 9, rata-rata kelompok 3 pupuk 3-nya 10. Maka di sini kita jumlahkan dulu. Pupuk 1 dikurang pupuk 2 sama dengan 5 kurang 9 hasilnya 4 lebih besar dari 3,19, yang artinya itu signifikan. Lalu yang kedua, pupuk 1 dikurang pupuk 3 sama dengan 5 kurang 10, hasilnya 5 lebih besar dari 3,19, yang artinya itu signifikan. Lalu yang ketiga, pupuk 2 dikurang pupuk 3, 9 kurang 10, 1 lebih kecil dari 3,19. Nah, pada poin ketiga ini dia tidak signifikan. Kesimpulannya, hal ini menunjukkan bahwa pupuk 2 dan pupuk 3 memiliki efek yang mirip terhadap pertumbuhan tanaman. Sedangkan pupuk 1 memberikan hasil yang lebih rendah secara signifikan dibanding kedua pupuk lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Handina Khairun Nada. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung
presentasi pada hari ini, dan saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada hari ini, yaitu ANOVA satu arah digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata dari tiga kelompok atau lebih berdasarkan satu faktor variabel bebas. Misalnya, menguji pengaruh jenis pupuk terhadap hasil panen tanaman. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikan, p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada satu kelompok yang berbeda secara signifikan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah presentasi pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.